Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2673-2675. Sebelum Jericho Lee dan Tang Siro bertengkar, dua pengikut Kong Tong datang. "Nak, siapa kamu?" Salah satu dari mereka berteriak. Jericho Lee berkedip, "Siapa aku? Apakah kamu ada hubungannya denganku?" Begitu kata-kata ini keluar, wajah mereka langsung tenggelam. "Nak, apakah kamu ingin mati?" Nada suara ini, yang didengarkan di telinga orang, langsung membuat orang gemetar, menatap mata Jericho Lee dengan penuh simpati. Terlepas dari hal lain, kedua bawahan Kong Tong Laosu ini tidak lemah. Mereka telah mencapai semi negeri dongeng. Meskipun mereka tidak sekuat Kong Tong Laosu, mereka sama kuatnya dengan kebanyakan orang yang hadir. "Nak, beraninya kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu?" Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. "Jangan bicara padanya, kamu akan membunuhnya." Pria lain sangat marah. Dia sudah lama kesal dengan Jericho Lee. Meskipun ini pertama kalinya dia bertemu dengan anak laki-laki aneh ini, secara naluriah dia memiliki semacam rasa jijik, seperti kewaspadaan ketika seekor tikus bertemu dengan seekor kucing. Segera, dia mengulurkan tangannya menjadi bentuk cakar elang, dan langsung mencubit leher Jericho Lee, seolah ingin membunuhnya. Namun, sebelum tangannya menyentuh leher Jericho Lee, kekuatan kuat meledak dari Jericho Lee, yang langsung mengejutkannya. "Apa?" Dia tercengang, dan semua orang yang hadir tercengang, dan mata mereka membelalak. Bagaimana situasinya? Setengah abadi yang kuat dikejutkan oleh siapapun. "Nak, apa yang kamu lakukan?" Pria itu bangkit dari tanah dengan suara galak dan wajah galak, dan bergegas menuju Jericho Lee. Orang lain tidak menunggu untuk mati, dan langsung menyerang. Di sini, Jericho Lee merasakan kabar dari hantu tua Tianxia, dan segera memanggilnya untuk menyelamatkan sandera. Dia memandang kedua pria di depannya, tenang dan tenang, dengan cibiran di bibirnya. "Bodoh. Mundur." Saat itu, Kong Tong Laosu tiba-tiba meraung dan menghentikan mereka. Dia galak dan menatap Jericho Lee dengan dingin. "Wah, sepertinya aku meremehkanmu." Itu tersembunyi cukup dalam. Dia pikir dia telah kehilangan pandangan terhadap Jericho Lee. Dia sama sekali tidak mengharapkan kekuatan sebenarnya dari Jericho Lee. Dia berspekulasi bahwa Jericho Lee telah menyamar. Faktanya, tebakannya benar. Nenek moyang Kunlun mengerutkan kening pada sejenak. "Orang tua, apakah kamu benar-benar ingin mengabaikan seluruh sekte Kong Tong?" "Jangan khawatir." Nenek moyang Kong Tong minum dingin. Nenek moyang Kunlun menghela nafas, melambaikan tangannya kepada seorang pria di sampingnya, dan hantu tua itu menganggukkan kepalanya. Sekarang, dia harus melakukannya. Kunlun dan Diming segera melangkah maju dan berhenti di depan Kong Tong. Itulah hantu tua Jiu Xuanmen. Aku tidak tahu siapa yang berteriak, dan terjadilah keributan di tempat kejadian. Jiu Xuanmen selalu terkenal di dunia seni bela diri. Mereka tidak pernah menyangka nenek moyang Kunlun akan mengundang ahli Jiu Xuanmen untuk menjadi bantuan luar negeri. Apakah ini berarti sekolah Kunlun juga berbahaya dan sejalan dengan Jiu Xuanmen? Jericho Lee yang berada di belakang sedikit menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa sekte Kunlun bukan bersama Jiu Xuanmen, tapi karena Li Xuanwu. Agaknya, Li Xuanwu juga harus membayarnya. Memperhatikan situasi di sini. Dia mendengar bahwa dia dibunuh oleh nenek moyang Kong Tong, jadi dia mengirim hantu tua Diming untuk datang ke sini untuk mencari tahu kebenaran dan menghentikan nenek moyang Kong Tong. Alasannya jelas karena Jericho Lee bertanya pada Li Wenyan untuk menghubungi Li Xuanwu. Li Xuanwu pasti sangat waspada terhadap orang-orang misterius sekarang. Bagaimanapun, kekuatan pria misterius itu cukup untuk menghancurkan Li Xuanwu dan bahkan Jericho Lee. Sangat jelas bahwa hantu tua itu jelas merupakan orang kepercayaan Li Xuanwu dan orang yang mengetahui kebenaran. Kalau tidak, Jericho Lee akan membunuh begitu banyak orang di Jiu Xuanmen. Hantu tua Diming membenci Jericho Lee. Bagaimana dia bisa datang membantunya? Nenek moyang Kunlun menatap leluhur Kong Tong dengan dingin. "Orang tua, jangan berlebihan, cukup sudah." Dari perkataannya, Jericho Lee menilai nenek moyang Kunlun, seperti hantu tua bumi dan neraka, juga mendapat informasi. Jika tidak, nenek moyang Kunlun tidak akan muncul di sini tanpa alasan. Jika Li Xuanwu tidak berhasil lolos dengan sekte Kunlun, sebagai sekte terbesar di dunia seni bela diri, dia dapat menggunakan pengaruhnya sendiri untuk memanggil semua sekte di dunia seni bela diri untuk menghancurkan Jiu Xuanmen. Sekarang kamu tidak punya kekuatan untuk bersikap sombong di hadapanku. Nenek moyang Kong Tong sangat meremehkan. Jericho Lee mengerutkan kening dan berpikir bahwa pria misterius itu benar-benar mengerikan. Dia bisa memutarbalikkan pikiran nenek moyang Kong Tong. Arogansi hantu tua itu tidak bisa menahannya. Nenek moyang Kong Tong meliriknya dan tampak menghina. "Kekuatanmu tidak sebaik lelaki tua ini. Apa kualifikasinya untuk berteriak di hadapanku?" Mendengar kata-kata tersebut, hantu tua Diming terlihat sangat jelek.
Dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar bersaing dengan kekuatan, dia bukanlah lawan dari Kongtong Laosu, atau bahkan lawan aslinya. Dari Kongtong Laosu. Lagi pula, dalam daftar abadi yang tersebar, Kongtong Laosu sudah lebih tinggi darinya. Jika kamu ingin bertarung. Hantu tua neraka duniawi tidak mempedulikan begitu banyak orang, jadi dia mengambil tangan itu dan terbang ke langit. Mulut leluhur Kongtong ditarik-tarik dan mengikuti surga. Jika mereka tidak bertarung di langit, mereka akan meratakan lembah hingga rata dengan tanah. Ledakan. Pertempuran hampir diambang serangan, gelombang energi yang mengerikan meledak dan menyebar, dan suara menderu terdengar sepanjang waktu. Mereka semua mendongak untuk menyaksikan pertempuran tersebut, tetapi hanya sedikit cahaya dan bayangan yang terlihat, dan kemudian pertempuran pun berakhir. Dong. Hantu tua bumi dan neraka itu seperti layang-layang yang patah. Dia jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Dia muntah darah dan terluka parah. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sunyi. Mereka tahu hantu tua itu akan kalah, tapi mereka tidak menyangka akan kalah begitu cepat dan menyedihkan. Mata leluhur Kunlun sedikit tertuju ke langit. Ia tahu bahwa kekuatan leluhur Kongtong tidak bisa dianggap remeh, namun ia tidak menyangka akan sekuat itu. Dia harus meluangkan waktu untuk mengalahkan hantu tua bumi dan neraka. Akibatnya, hantu tua itu gagal begitu saja. Pak Tua, giliranmu. Di langit, kediaman leluhur Kongtong menghadap ke arah Kunlun di bawah. Suara mendesing. Nenek moyang Kunlun melangkah ringan ke medan perang. Nenek moyang Kunlun adalah yang pertama dalam daftar makhluk abadi yang tersebar. Jika ingin berurusan dengan leluhur Kongtong, seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Puisi Tang bergumam pelan. Tidak banyak peluang untuk menang. Jericho Lee menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa nenek moyang Kunlun adalah orang nomor satu dalam daftar makhluk abadi yang tersebar, dan kekuatannya lebih tinggi dari nenek moyang Kongtong. Namun yang menjadi permasalahan adalah nenek moyang Kongtong bukanlah nenek moyang Kongtong yang asli sekarang, dan diam-diam dia telah dibantu oleh seorang pria misterius yang jauh lebih sakti dari nenek moyang Kunlun. Saya khawatir nenek moyang Kunlun akan kalah dalam pertempuran ini. Bab 2674. Di atas langit, dua kekuatan besar saling berhadapan. Mereka mewakili dua sekte teratas di dunia Wudao, satu adalah sekte Kunlun, yang lainnya adalah sekte Kongtong. Pertarungan ini juga dianggap tentang nasib masa depan seluruh klan. Mereka yang kalah pasti akan menyebabkan kehancuran seluruh klan. Kedua belah pihak punya alasan untuk tidak kalah, jadi kami menantikannya dari awal. Ledakan. Entah kapan, keduanya bertarung, pertarungannya luar biasa, semburan energinya luar biasa. Guru Kunlun adalah ahli Taoisme Kunlun, dan tangannya adalah jurus mematikan. Zizi, kamu anjing tua sama seperti sebelumnya. Mengandalkan cara kotor yang diajarkan oleh Yuan Qiankun, kamu kejam. Melihat gerakannya, leluhur Kongtong tidak bisa menahan diri untuk meludah. Ayah Kun tidak pernah mengubah wajahnya. Kamu sudah tersesat, dan Anda harus membicarakan hal yang sama di mata Anda. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membicarakannya. Taoisme Kunlunnya sangat kontras dengan Wuxiang Shengong Kongtong. Sebagai keterampilan unik aliran Kongtong, Wuxiang dulunya mulia dan jujur, tetapi sayang sekali nenek moyang Kongtong kini dikendalikan oleh orang lain. Dan temperamen mereka telah banyak berubah. Keterampilan Wuxiang mereka seperti keterampilan sihir. Anda berkata, siapa yang akan menang? Melihat pertempuran di atas, Zhou Xiong tampak bermartabat dan menanyakan pertanyaan ini. Orang-orang di sekitar saling memandang, menunjukkan ekspresi ragu-ragu, sepertinya tidak berani mengatakannya. Kekuatan nenek moyang Kongtong nampaknya sangat luar biasa sekarang. Saya khawatir nenek moyang Kunlun kurang lebih beruntung, desah PU yang lebih tua. Apa? Wajah Zhou Xiong sedikit berubah. Apa yang harus dia lakukan jika dia benar-benar kalah? Terserah kamu. Pusat pertempuran, nenek moyang Kunlun segera menyadari bahwa kekuatan mereka nampaknya lebih lemah dari lawannya. Sepertinya tidak ada kesalahan dalam kecerdasan. Benda lama ini benar-benar terbantu oleh kehadiran teroris. Dalam hal ini, dia tidak dapat melakukan reservasi apapun. Pada saat itu, dia mengorbankan pedang, yang merupakan harta spiritual tingkat tinggi, dan itu mematikan. Kunlun Rumus Pedang. Jika sekolah Kundo ingin berbicara tentang Kendo, ada beberapa sekolah yang terkenal dengan pedangnya, dan susunan pedang Zuxian di sekolah kami bahkan lebih terkenal di dunia. Nenek moyang pedang Kundo Yuan Qiankun memiliki pencapaian tertinggi dalam ilmu pedang. Kendo, meski nenek moyang Kunlun tidak sebaik Yuan Qiankun dalam Kendo, ia bukanlah orang biasa. Pedang leluhur Kunlun tidak menentu, tidak dapat diprediksi, dan ganas. Merupakan pukulan fatal jika dipotong sesuka hati, yang memberikan banyak tekanan pada leluhur Kongtong. Orang tua, sepertinya aku meremehkanmu. Mata leluhur Kongtong dingin. Dia telah meningkat pesat dengan kekuatannya sendiri, dan dia tidak terlalu memperhatikan leluhur Kunlun. Namun kini, dia telah dipercaya. Sekalipun kekuatannya ditingkatkan, kekuatan leluhur Kunlun tidaklah kecil. Bagaimanapun, dia adalah No.
Satu dalam daftar makhluk abadi yang tersebar. Itu bukan nama palsu. Bersenandung. Nenek moyang Kongtong mendengus, telapak tangannya menjadi gelap, lalu langit tiba-tiba menjadi gelap, dan udara hitam yang tak terbatas melonjak keluar dari bumi di bawah dan mengembun di sekelilingnya. Apakah aura denyut bumi berubah menjadi ki yang mati? Hantu tua dari dunia bawah terkejut, bagaimana orang tua ini bisa melakukan tipu muslihat yang begitu kejam? Apakah itu orang yang mengajarkannya? Sebagai orang kepercayaan Li Xuanwu, dia tentu tahu apa artinya ini. Ini bukanlah tipuan asosiasi seni bela diri dunia bumi, karena terlalu kejam dan akan menyebabkan kerusakan parah pada bumi dan lingkungan, yang mungkin tidak dapat diperbaiki selama ratusan atau ribuan tahun. Hanya orang-orang di negeri dongeng yang bisa menggunakan jurus ini. Kini, para hantu tua bumi dan neraka bisa yakin bahwa manusia misterius di balik nenek moyang Kongtong itu berasal dari negeri dongeng. Itu bukan kabar baik. Di atas, leluhur Kunlun juga memperhatikan cara kejam lawannya. Dia merasakan hawa dingin di matanya dan menusuk pedangnya. Roh mati leluhur Kongtong mengepal dan menyerang pedang itu dengan ganas. Ledakan. Untuk sesaat, bumi berguncang. Energi dahsyat itu menggulung angin yang menderu-deru, dan berpusat pada dua orang itu, tersapu, bahkan menyebar ke bawah, dan mencabut beberapa pohon. Sungguh kejutan energi yang mengerikan. Ini adalah pertarungan antara Sanxian yang hebat dan yang kuat. Orang-orang di bawah menelan ludah mereka, tampak terkejut. Nenek moyang Kunlun mundur, menstabilkan sosoknya, dan menatap lawannya dengan dingin. Saya tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam gerakan ini, tetapi Anda seharusnya tidak merasa begitu baik, bukan? Nenek moyang Kongtong yang polos meremehkan. Kamu harus mati hari ini. Formasi pedang Zuxian. Termasuk yang biasa dia pegang, total 12 pedang membentuk susunan pedang Zuxian yang terkenal. Orang-orang di bawah terkejut. Mereka tahu bahwa nenek moyang Kunlun telah menawarkan jurus pembunuhan terbaik. Apakah ini susunan pembunuh pedang yang legendaris? Tang Siro berseru dengan penuh keterkejutan, ini pastinya, kan? Belum tentu. Jericho Lee tidak bisa menyangkalnya. Andai saja semudah itu. Ketika orang-orang kagum dengan gerakan membunuh Kunlun dan berpikir mereka pasti menang, Kongtong terlihat mengejek. Orang tua, kamu kalah dengan menunjukkan kartumu begitu cepat. Wus, wus. Susunan pedang pembunuh abadi yang terdiri dari 12 pedang berubah menjadi aliran cahaya dan bayangan pedang, membunuh musuh. Ini adalah susunan pedang Zuxian, kartu paling kuat dari Sekte Kunlun. Benar. Dengan gerakan ini, Master Kongtong akan kalah. Saatnya untuk menang. Semua orang yang hadir mengira kemenangan nenek moyang Kunlun telah diputuskan. Bagaimanapun, nama susunan pedang Zuxian terlalu keras. Namun, tak lama kemudian, orang-orang mulai bertengkar secara langsung. Mereka melihat Kongtong tidak terkalahkan. Menelan iblis. Kakek Kongtong marah dan menunjukkan senyuman garang. Dia melihat pusaran air di sekelilingnya, seperti lubang hitam. Tentu saja, ini bukan keahlian sekolah Kongtong manapun. Itu berasal dari pria misterius. Telan untukku. Sebuah adegan yang membuat orang mati rasa terjadi. Kisapan kuat terjadi di pusaran air dan langsung mengunci susunan pedang abadi yang terbang dan menyedotnya. Apa? Bagaimana dia bisa menelan susunan pedang abadi? Apakah dia mencari kematian? Semua orang tercengang. Penatuapu dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Itu adalah susunan pedang pembunuh. Sangat mudah untuk menghancurkan susunan pembunuhan yang kuat. Namun, saat berikutnya, wajah leluhur Kunlun yang penuh percaya diri berubah, dan dia terkejut. Bagaimana mungkin? Dia menemukan bahwa susunan pedang Zuxian kehilangan kontak dengannya. Tiba-tiba menoleh, dia melihat lubang hitam itu menelan ke-12 pedang itu, sementara Kongtong Laosu menatapnya dengan tatapan mencemooh dan sinis. Kekuatan susunan pedang ini sangat bagus, tapi itu dulu. Sekarang bagiku, itu hanyalah tumpukan besi tua. Bab 2675, kamu. Wajah leluhur Kunlun berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka akan kalah meski dia mengorbankan kartu seperti itu. Pak tua, giliranku. Nenek moyang Kongtong itu seperti hantu. Dia mendatangi leluhur Kunlun dalam sekejap. Namun, anehnya dia hanya berputar di depan leluhur Kunlun dan tidak melancarkan serangan untuk pertama kalinya. Tidak. Meskipun dia tidak menghadapinya, nenek moyang Kunlun merasa sangat tidak nyaman dan bergegas untuk membela. Kekuatan lawan, kini telah melampaui imajinasinya, kartu terbesarnya tidak dapat membantu lawan, kini yang ada di hadapannya hanya satu pilihan, yaitu pertahanan. Namun nenek moyang Kunlun sendiri tidak tahu, dengan kekuatannya, bisa bertahan. Penonton menjadi linglung. Bagaimana mungkin? Apakah leluhur Kunlun bukanlah saingan? Semua orang yang percaya pada Sekte Kunlun telah menderita pukulan hebat. Tang Siro menatap ke langit dengan ekspresi bingung di wajahnya, apakah aku salah? Bukankah ini berarti formasi pedang Zuxian adalah kartu terkuat dari Sekte Kunlun? Setelah susunan pedang ini keluar, akankah ia menyapu dunia? Ini benar-benar susunan pedang, kata Jericho Lee.
Tang Siro tertegun, dan segera mengerti, apa maksudmu ini sama sekali bukan susunan pedang pembunuh. Tentu saja. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, susunan pedang Zuxian asli dari Sekte Kunlun memiliki 12 pedang, masing-masing pedang telah mencapai tingkat semi-artefak atau lebih tinggi. Bahkan kedua pedang yang dibangun kembali sebelumnya memiliki tingkat artefak. Jika Anda benar-benar ingin mengorbankan 12 artefak, bagaimana kekuatan susunan pedang Zuxian bisa begitu kecil? Hanya satu artefak, dengan segala kekuatannya, dapat dengan mudah meruntuhkan tempat ini hingga rata dengan tanah. Selain itu, sebagai kartu terbesar dari Sekte Kunlun, susunan pedang Zuxian harus disimpan dalam klan untuk melindungi keselamatan klan. Tidak mungkin dia membawanya. Dia baru saja menggunakan beberapa pedang Lingbao sebagai versi lemah dari susunan pedang Zuxian. Ini tidak sama dengan menambahkan artefak ke dalamnya, tapi ini bukan kubis Cina. Ketika ucapan ini keluar, semua orang di sekitar tiba-tiba menyadarinya. Banyak orang langsung melihatnya. Bocah ini, bagaimana dia bisa mengetahui segalanya? Ya, bahkan kami tidak melihatnya. Ada yang salah dengan susunan pedang abadi, tapi dia melihatnya sekilas. Beberapa orang di tempat kejadian curiga dan mulai penasaran dengan identitas Jericho Lee. Siapa anak ini? Penatua Pu menoleh dan bertanya dengan hati-hati, menurut Anda, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat nenek moyang Kunlun mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Ya, dia tidak bisa melakukannya, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Kecuali dia mengirimkan susunan pedang abadi yang sebenarnya, sayang sekali hal itu tidak mungkin dilakukan dengan sendirinya. Orang-orang memahami bahwa jika leluhur Kunlun ingin mengalahkan lawan mereka, mereka harus mengambil 12 pedang abadi yang asli dan memulai susunan pedang abadi yang sebenarnya. Tapi masalahnya adalah susunan pedang Zuxian adalah susunan besar yang melindungi klan sekolah Kunlun, dan tidak mungkin untuk meninggalkan klan. Saat itu, situasi perang di langit tiba-tiba berubah. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya nenek moyang Kongtong menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Denyut nadi bumi berubah menjadi gas hitam, yang melonjak masuk. Tidak. Wajah leluhur Kunlun berubah dan dia menghindar dengan cepat. Jurus pedang Kunlun miliknya juga memiliki kemampuan bertahan, namun kini pedangnya telah diambil oleh leluhur Kongtong, yang berarti kemampuan bertahannya sangat berkurang. Saya khawatir jika dia mendukungnya dengan kuat, dia tidak akan mampu menahan beberapa gelombang serangan. Ledakan. Pertama, nenek moyang Kunlun hampir tidak dapat menahannya, tetapi semburan ki dan darah melonjak, yang sangat keras. Ledakan. Kedua, tenggorokan leluhur Kunlun terasa manis, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Lihat berapa kali kamu bisa melakukannya. Nenek moyang Kongtong meminum minuman dingin dengan suara yang garang dan melakukan tindakan yang berani. Bang! Tinju hitamnya berdebar keras, dan aura di luar leluhur Kunlun langsung menghilang. Seluruh orang itu terbang mundur seperti layang-layang yang patah. Wajah hantu tua itu sedikit berubah. Dia bergegas menangkap pria itu, agar leluhur Kunlun setidaknya tidak jatuh ke tanah. Ada keheningan di bawah. Semua orang memandang leluhur Kunlun yang kalah dengan tidak percaya, dan beberapa merasa keyakinan mereka telah runtuh. Nenek moyang Kunlun telah hilang, dan bahkan langit dan bumi pun tidak ada gunanya. Tang Siro sempat kesurupan beberapa saat. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi. Tidak peduli seberapa kuat hukum langit dan bumi, di hadapan lawan yang tidak diketahui, kamu hanya dapat mengungkap kelemahanmu lebih jauh. Kekuatan terbesar juga merupakan kelemahan terbesar. Nenek moyang Kunlun jelas mengetahui metode Dharma langit dan bumi. Fase tidak berhasil, jadi tidak berhasil. Lagi pula, setelah mengorbankan fase Dharma langit dan bumi, jika fase Dharma rusak, lukanya tidak akan sembuh dalam beberapa bulan atau tahun. Mungkin itu akan lebih baik sepanjang hidupnya. Nenek moyang Kunlun hilang. Penatua Pu tidak dapat mempercayainya. Dia linglung. Zhou Xiong juga tidak bisa menerimanya, dan menelan ludahnya, jika ini terus berlanjut, aku khawatir ini akan menjadi masalah besar. Kekalahan leluhur Kunlun berarti mereka semua berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak percaya nenek moyang Kongtong akan melepaskan mereka. Apa berikutnya? Beberapa anggota Sekte Kunlun mulai mendiskusikan tindakan pencegahan. Patriark mereka telah kalah. Tidak ada berita yang lebih buruk. Orang-orang saling memandang, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang meyakinkan. Pada saat ini, seorang pria berlari ke arah sesepuh Sekte Kunlun dan berbisik, "Tetua, saya baru saja mendapat kabar bahwa Li Qiankun masih hidup." Apa? Wajah tetua itu berubah drastis, menunjukkan ekspresi yang luar biasa, benarkah? Pria itu mengangguk dengan berat, berita kematian Li Qiankun adalah rumor yang sengaja disebarkan untuk menyihir kita. Begitu. Tetua itu tiba-tiba menyadari, aku tahu. Apa yang kamu tahu, tetua? Wajah reporter itu bingung. Li Qiankun mungkin datang. Di sini, orang-orang Hu Wumen dan Hei Xiamen, melihat situasinya tidak baik, berencana untuk pergi. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak setuju. Terutama mereka yang tergabung dalam sekte Tionghoa setempat, yang tidak setuju untuk melarikan diri seperti ini. Apakah kamu ingin mati jika tidak melarikan diri?
Huosu sangat marah. Seorang pria memandangi sesepuh api bumi, penatua api bumi, orang-orang ini memimpin di gerbang tari api dan gerbang Heisha. Sikapmu menentukan sikap mereka, jadi apa yang akan kamu lakukan? Begitu suara itu jatuh, semua orang segera melihatnya. Melihat kulit tua api tanah itu berbinar, untuk waktu yang lama dia berkata dengan acuh tak acuh, dengan situasi saat ini, baiklah menyerah, atau menyerah. Kata ini terdengar di telinga publik, langsung membuat banyak orang menjadi sangat putus asa. Sekarang, bisakah mereka hanya menjadi manusia dengan ekor di tangan? Tunggu. Pada saat ini, sesepuh sekte Kunlun datang keingatkan dia, Li Qiankun belum mati. Untuk apa kamu lari?